adalah seorang pemimpin visioner yang lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari National University, California, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia memperoleh gelar sarjana dari Glendale Community College. Pada tahun 2023, beliau juga dianugerahi gelar doktor kehormatan di bidang manajemen strategi dari Universitas Brawijaya. Bapak Erick Thohir dikenal luas melalui kiprahnya di dunia media, olahraga, dan investasi. Ia mendirikan Mahaka Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media, periklanan, dan hiburan yang membawahi berbagai stasiun radio, surat kabar, dan televisi. Bapak Erick Thohir saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sejak tahun 2019. Dalam peran tersebut, ia memimpin transformasi besar-besaran untuk menjadikan BUMN lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain di pemerintahan, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem olahraga nasional. Alhamdulillah, Bapak Presiden melalui Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional telah memberikan amanah kepada kami untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE prioritas atau GovTech Indonesia guna kita mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu, solutif, dan tentu transparan. Sebagai bentuk nyata transformasi digital pelayanan publik, Erick Thohir bersama Presiden mendorong lahirnya GovTech Indonesia. Salah satu langkah besarnya adalah peluncuran aplikasi Inapas, Inaku, dan juga Inagov yang dirancang untuk mempermudah akses layanan masyarakat. Inapas berfungsi sebagai identitas digital terpadu sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa banyak dokumen saat mengakses layanan publik. Sementara itu, Inaku berperan sebagai aplikasi layanan masyarakat yang menyatukan berbagai kebutuhan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial dalam satu genggaman. Sedangkan Inagov dihadirkan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah agar pelayanan publik lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Langkah ini bukan hanya sekedar menghadirkan aplikasi digital, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Dengan GovTech, Erick Thohir ingin memutus rantai birokrasi yang panjang, menekan potensi penyalahgunaan wewenang, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang adil, setara. Transformasi digital ini diharapkan menjadi jembatan menuju pelayanan publik modern yang lebih responsif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era serba cepat. GovTech menjadi fondasi penting bagi Indonesia menuju pemerintahan digital yang setara dengan negara maju. Toilet gratis di SPBU bukan hanya soal menghapus biaya, tetapi juga menghadirkan standar pelayanan yang lebih manusiawi. Erick Thohir menekankan bahwa fasilitas umum harus dirawat, dijaga kebersihannya, dan dikelola dengan baik, agar masyarakat merasa nyaman. Dengan langkah ini, BUMN tidak hanya menghadirkan dalam skala besar seperti pembangunan infrastruktur dan energi, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang berdampak langsung pada kualitas hidup rakyat. Inilah wujud pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat luas, dimulai dari sesuatu yang sederhana namun penuh makna. Kesadaran bahwa pemerataan energi merupakan kunci pembangunan nasional mendorong Erick Thohir meluncurkan program Pertashop. Pertashop hadir sebagai mini SPBU yang ditempatkan di desa-desa dan daerah terpencil, sehingga masyarakat dapat mengakses BBM tanpa harus menempuh jarak puluhan kilometer ke kota. Kehadiran Pertashop tidak hanya memudahkan akses energi, tetapi juga membuka peluang baru ekonomi karena pengelolaannya dapat dilakukan oleh BUMDes, koperasi, atau pelaku usaha lokal di desa. Selanjutnya adalah akuntabel. Apa sih akuntabel itu? Secara singkat, akuntabel adalah bekerja dengan jujur, transparan, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Yang penting kita bersih, kita kerja keras, terus bekerja keras secara transparan, terus menjaga good corporate governance. Sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dikenal sebagai sosok pemimpin yang menegakkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tugas. Berikut contoh implementasi akuntabel ala Pak Erick Thohir.
transparansi dalam BUMN dan membuka laporan keuangan BUMN agar dapat dinilai publik, serta menindak tegas praktik korupsi yang merugikan negara. 2. Pemberantasan praktik korupsi dan nepotisme. Bapak Erick Thohir berperan aktif dalam menuntaskan kasus-kasus besar seperti Jiwasraya dan Garuda Indonesia, menunjukkan sikap tegas dalam menjaga integritasnya. Bapak Erick Thohir mereformasi transparansi di PSSI sebagai Ketua Umum PSSI. Bapak Erick Thohir menekankan pentingnya keterbukaan, integritas, dan profesionalisme dalam tata cara kelola sepak bola Indonesia dan menginisiasi audit keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pecinta sepak bola Indonesia. Erick Thohir menunjukkan nilai kompeten melalui dukungannya terhadap pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia. Ia menyadari bahwa untuk menghadapi ajang internasional seperti Piala Dunia U20, anak-anak bangsa perlu dipersiapkan dengan kemampuan yang matang sejak dini. Melalui program pembinaan, para pemain muda mendapat pelatihan teknik, disiplin, serta pengalaman bertanding yang terstruktur. Upaya ini mencerminkan semangat kompeten, yaitu terus meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan daya saing generasi muda di Indonesia di kancah dunia. Menurut panduan perilaku berakhlak, harmonis berarti saling peduli, menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan yang kondusif. Dalam praktiknya, Bapak Erick mendorong sinergi antara BUMN dan kolaborasi dengan sektor swasta serta UMKM untuk memperkuat ekosistem nasional. Tidak hanya itu, melalui kebijakan Employee Wellbeing Policy, beliau mendorong agar seluruh BUMN memperhatikan kesehatan mental karyawannya, saling peduli antar pegawai, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Contoh lainnya, Bapak Erick aktif membangun sinergi antar lembaga dan kementerian. Misalnya pertemuan dengan Kemenko Infra dan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat konektivitas nasional. Ini menggambarkan bahwa beliau mengutamakan kerjasama inklusif demi manfaat masyarakat luas. Dengan demikian, dari kebijakan dan aksi nyata tersebut, dapat dilihat bahwa Bapak Erick mencontohkan nilai harmonis melalui kepedulian, kolaborasi, dan lingkungan kerja yang menghargai semua pihak. Nilai selanjutnya, loyal. Contoh loyalitas Bapak Erick Thohir kepada bangsa yakini tercerminkan pada transformasi BUMN untuk kepentingan bangsa. Bapak Erick Thohir menegaskan bahwa program transformasi BUMN bukan dimaksudkan untuk kepentingan kelompok atau pribadi tertentu, melainkan agar BUMN benar-benar menjadi lokomotif pembangunan nasional. Ia menyampaikan, BUMN harus jadi lokomotif untuk kepentingan bangsa, sebuah pernyataan yang menggambarkan arah kebijakannya untuk menjadikan BUMN lebih sehat, transparan, dan profesional. Dengan transformasi ini, Bapak Erick berupaya memastikan bahwa aset negara tidak disalahgunakan, tetapi dikelola secara optimal untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB Indonesia, memperkuat daya saing global, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Loyalitas kepada bangsa tercermin dari konsistensi Bapak Erick menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya dalam setiap langkah pembenahan BUMN. Nilai adaptif berarti proaktif memimpin perubahan, membaca kebutuhan zaman, cepat mengubah strategi, dan menciptakan solusi agar BUMN tetap relevan dan memberi manfaat bagi publik. Bapak Erick Thohir menerapkan nilai ini melalui percepatan digitalisasi layanan dan membangun infrastruktur digital yang mendukung transformasi organisasi. Di bawah adaptif bukan sekedar sikap, melainkan perilaku kepemimpinan yang konkret dan terukur. Contoh bentuk penerapan nilai adaptif yaitu digitalisasi layanan publik berupa e-materai. Bapak Erick Thohir mendorong lahirnya e-materai oleh Polri sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat di era digital. Transformasi dari materai fisik ke elektronik tidak hanya mempermudah proses administrasi, tapi juga mempercepat layanan publik agar lebih efisien dan transparan. Inisiatif ini menunjukkan sikap adaptif Bapak Erick dalam membaca kebutuhan zaman dan menghadirkan solusi digital yang relevan bagi masyarakat. Yang kedua, infrastruktur transformasi digital BUMN dengan Mandiri Digital Tower. Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Bapak Erick Thohir meresmikan Mandiri Digital Tower sebagai pusat inovasi teknologi dan informasi BUMN. Fasilitas ini menjadi wadah pengembangan keamanan cyber, big data, dan layanan keuangan digital. Inisiatif ini membuktikan bahwa sikap adaptif dalam Bapak Erick dalam membangun fondasi yang kokoh menghadapi era digital sekaligus memastikan BUMN tetap relevan di tengah revolusi teknologi global. Nilai kolaboratif. Dalam bidang olahraga,
Erick Thohir mendorong kerjasama lintas negara dengan Tunku Ismail untuk mengembangkan sepak bola ASEAN. Beliau juga mendukung pelatih lokal untuk berkolaborasi dengan legenda dunia Patrick Kluivert demi meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Di sektor ekonomi, Erick Thohir memfasilitasi sinergi antara BUMN dan Danantara. Bahkan, beliau menegaskan pentingnya kepemimpinan kolaboratif seperti yang ditunjukkan Rosan Roslani. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga memperkuat sinergi antara BUMN dan Kadin sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa kemajuan hanya bisa dicapai melalui kerjasama. Dengan contoh nyata dari Erick Thohir, kita belajar bahwa kolaborasi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, ASN, di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, KKP, integritas moral dan profesionalisme adalah fondasi utama. Nilai-nilai BRRAKHLAK, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan sekadar jargon, melainkan pedoman hidup dan kerja yang membentuk karakter ASN unggul. Dalam konteks ini, sosok Bapak Erick Thohir menjadi panutan yang relevan dan inspiratif. Sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia sejak 2019, Bapak Erick Thohir telah membuktikan bahwa perubahan besar hanya mungkin terjadi jika dipimpin oleh seseorang yang berpegang teguh pada nilai dan etika. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal strategi bisnis, tetapi juga soal komitmen moral dan akhlak dalam setiap keputusan yang diambil. Beliau memimpin transformasi BUMN dengan pendekatan transparansi dan pelayanan, mencerminkan nilai loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Bagi ASN Kementerian PKP, pembelajaran dari sosok beliau sangat jelas. Menjadi ASN bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan mengabdi dengan hati, menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat, dan senantiasa mengembangkan diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik. Berakhlak adalah cermin jati diri seorang ASN. Seperti Bapak Erick Thohir yang menjadikan kepemimpinan sebagai ladang pengabdian, kita pun diajak untuk bekerja tidak hanya dengan kepala, tetapi juga dengan hati. Sebab pada akhirnya, kemajuan bangsa dibangun dari kerja keras orang-orang yang menjunjung nilai moral dan etika dalam setiap langkahnya. Dari Bapak Erick Thohir, kita belajar bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya teori, tetapi nyata dalam kepemimpinan dan tindakan beliau. Loyalitas beliau tampak dari komitmen menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Akuntabilitas ditunjukkan melalui transparansi, pemberantasan korupsi, dan tanggung jawab sosial. Kompetensi beliau terlihat dalam pembinaan generasi muda dan peningkatan daya saing bangsa. Nah, harmonis tercermin dari upaya pembangunan sinergi dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Semangat kolaboratif hadir dalam kerjasama lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional. Semua nilai ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai ASN, khususnya di Kementerian PKP, untuk senantiasa bekerja profesional, melayani dengan sepenuh hati, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai berakhlak, kita ikut membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.